Hello Potatoes, sudah lama kita nggak bikin konten bahas-bahas ya. Dan di hari ini kita bakal bahas seri terbaru kartu Pokemon versi bahasa Indonesia yang bakal rilis hari Jumat besok ini, tanggal 31 Mei. Di sini kita ada seri terbaru Topeng Transfigurasi. Temanya di sini adalah Ogerpon ya, si Pokemon baru, Pokemon yang bisa nge-terastallize si topeng yang lagi dia pakai. Ini menarik banget, dan sebelum itu mungkin aku akan kasih kisi-kisi ya. Di set ini itu kartu apa aja yang jago dan kepake main, kartu apa aja yang akan jadi mahal. Habis itu di sini juga banyak seri-seri, bukan seri ya, jenis-jenis produk baru yang menarik. Semuanya nanti kita akan bahas di video ini. Dan seperti biasa di awal video aku bakal kasih tahu teman-teman yang Bang itu lihatnya di mana. Ini di asia.pokemonslipcard.com/id ya websitenya ya. Ini website resmi Pokemon Indonesia teman-teman, yang kartunya semua informasi kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian bisa lihat seri baru rilisnya kapan, ada seri apa, terus juga turnamen-turnamen, semua bisa kalian cek di sini ya. Oke, kita akan langsung aja bahas. Topeng Transfigurasi ini adalah gabungan dari dua set Jepang, yaitu Crimson Haze sama Mask of Change ya. Di sini jadi Topeng Transfigurasi, kode serinya SV6S. Dijual tanggal 31 Mei. Ada iklannya juga, kalian bisa nonton di YouTube Pokemon Indonesia. Cuma aku nggak akan bahas di sini iklannya. Daftar kartu juga udah lengkap ya, kalian bisa lihat semua kartunya di sini. Oke, kita akan bahas saja kartu yang spesifik dibahas juga di websitenya. Yang pertama, Ogerpon EX muncul. Di booster pack Topeng Transfigurasi akan muncul Ogerpon yang dapat berubah tipe tergantung topeng yang dikenakannya. Dimasukkan 4 wujudnya masing-masing sebagai Ogerpon EX. Saat bermain dapat menggunakan kartu item Topeng Oni, nanti kita lihat. Pemain dapat menikmati pertarungan dengan berbagai Ogerpon EX sambil mengubah jenis topeng dan tipenya. Oke, di sini Ogerpon ini kayak tadi ku bilang, dia adalah Pokemon yang bisa pakai topeng-topeng, dan yang di terastallize adalah topengnya, jadi bukan si Ogerponnya. Di sini kita lihat ada 4 macam ya Ogerpon ini. Yang pertama ada Ogerpon Topeng Teal EX, di mana dia adalah Ogerpon yang tipe daun. Dia punya ability Tarian Teal. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri, pilih 1 lembar energi dasar ya, daun. Dari kartu pegangan sendiri, pasang ke Pokemon ini, habis itu kita bisa draw 1 kartu dari atas deck sendiri. Menurutku ini ability yang amat sangat kuat sekali. Again, aku udah sering ngomong kalau efek-efek kartu Pokemon yang bisa ngecurangin aturan permainan, itu adalah efek yang paling jago. Misalnya di sini, kita itu 1 giliran cuma boleh ngedraw 1 kali kan di awal turn. Kita cuma boleh masang energi 1 kali juga di tiap turn. Tapi ability Tarian Teal ini bikin kita bisa attach energi 1 kali lagi, dan kita bisa ngedraw 1 kartu tambahan. Jadi ability kayak gini itu jago banget. Pertanyaan berikutnya, Bang, kalau misalnya aku punya Ogerpon Topeng Teal EX-nya ada 2 atau 3 di arena, di cadangan, aku boleh pakai 3 kali nggak ability-nya? Boleh guys, jadi kalian bisa punya 3 Ogerpon, 3-3 pakai ability itu boleh. Dan ability itu nggak harus aktif di depan ya, kalau dia lagi di cadangan juga bisa aktif. Lihat serangannya, hujan ribuan daun, 3 energi daun, 30 plus. Damage-nya nambah 30 untuk tiap energi yang ada di Pokemon bertarung kedua pemain. Jadi kalau kita hitung energi kita sendiri ya, minimal kan Ogerponnya pasti pakai 3 energi nih. 3 energi kali 30, 90, tambah 30, jadi 120. Menurutku pribadi, serangannya nggak terlalu jago, serangan si Ogerpon ini. Cuma, kalau misalnya kita, Ogerponnya kan 3 energi. Habis itu lawannya misalnya Charizard EX itu energinya 2, ya kan, buat nyerang. Dan dia tipe kegelapan, dan weakness-nya, kelemahannya tipe daun. Jadi kalau kita hitung total 5 energi kali 30, 150, tambah 30, jadi 180. Dikali 2 kelemahan, jadi 360. Pokemon ini bisa one-shot Charizard. Jadi menurutku, ini bisa jadi counter Charizard. Ini juga jago, di Jepang lagi populer banget dimainin sama Raging Bolt EX buat nambah akselerasi energinya ya. Yang kedua di sini kita ada Ogerpon Topeng Tungku EX. Topeng Tungku ini kalau Ogerponnya pakai topeng yang merah, dia berubah jadi tipe api. Serangannya ada tungku kemarahan 20 kali, damage-nya 20 untuk tiap token kerusakan yang ada dimiliki Pokemon ini. Jadi kalau misalnya dia udah kena 100 damage, artinya 10 token kerusakan, damage serangan tungku kemarahan ini jadi 200. Menurutku ini serangan yang sangat berpotensi ya. Jadi cukup bagus, apalagi energinya cuma butuh 1 api dan 2 colorless. Jadi kalian bisa mainnya pakai
Ogerpon down juga, habis itu nanti pakai item topeng Oni buat berubah juga bisa ya. Tahan kedua ada Dynamic Blaze, 3 energi api, 140. Kalau Pokemon petang lawan adalah Pokemon evolusi, damage-nya nambah 140. Pada kondisi tersebut, buang semua energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke Trash. Menurutku ini serangan yang not too bad juga. 3 energi bisa 280. One shot Pokemon evolusi yang lagi populer sekarang mungkin V-Star masih ya, Giratina V-Star, Arceus V-Star, atau Pokemon EX Stage 1 juga masih bisa di knockout 280. Ngecasnya pakai apa? Aku ngerasa Ogerpon Topeng Tungku ini bisa menjadi kartu yang kalian selipin di deck Charizard kalian. Pakai satu aja cukup, nggak usah pakai banyak-banyak. Topeng berikut dari Ogerpon ada Ogerpon Topeng Sumur EX. Di sini dia bisa menangis sesungguhkan. Pada giliran lawan berikutnya, Pokemon menerima serangan ini tidak dapat mundur. Jadi ini serangan yang buat ganggu-ganggu aja ya. Damage-nya kecil 20, energinya cuma 1 bening. Bisa ngelock lawan supaya nggak mundur. Tangan kedua ada Pompa Arus Deras, ini Hydro Pump ya. 100 damage, 1 air, 2 colorless. Pemain dapat memilih 3 energi yang dikenakan pada Pokemon ini, mengocoknya kembali ke deck. Jika dilakukan, serangan ini memberikan 120 ke 1 Pokemon cadangan lawan. Ini Pokemonnya cukup menarik, kalian bisa komboin dia main di deck Chien-Pao. Jadi mirip sama Charizard, intinya sama, tetap kalian nggak perlu pakai banyak-banyak, pakai 1 atau 2 aja cukup. Dan yang terakhir di sini kita ada Ogerpon Topeng Fondasi ya, dia tipe Rock kalau di game, di sini tipe Fighting. Dia punya ability Kuda-Kuda Fondasi. Pokemon ini tidak menerima kerusakan akibat serangan dari Pokemon lawan yang memiliki ability. Cukup menarik di sini dimana, again dia tahan dari serangan Charizard, dia tahan dari serangan Camoran, dan ya Pokemon ability lainnya ya cukup banyak yang sekarang main ability. Miraidon juga dia tahan. Jadi menurutku Ogerpon Topeng Fondasi ini rada teknikal, kalian bisa coba selipin dia di deck-deck kalian, terutama kalau kalian main energi fighting. Misalnya kayak ini ya, dia ada serangannya soalnya memecah penuh tenaga juga. 140, kerusakan akibat serangan ini tidak terpengaruhi oleh kelemahan, resistansi, dan efek yang dialami Pokemon bertarung lawan. Tapi kayaknya mainly akan lebih dipakai buat ability-nya ya, jadi main defensif. Mungkin aku bisa coba selipin satu di deck Raging Bolt Ogerpon down. Ayo gunakan bersama Topeng Oni. Di satu lembar Pokemon EX yang namanya ada Ogerpon dari Trash sendiri, tukar dengan satu Pokemon EX yang namanya ada Ogerpon di arena sendiri. Semua kartu yang dikenakan ya, sama damage-nya, kondisi khusus, efek, semuanya diteruskan ke Pokemon yang baru. Pokemon yang ditukar dibuang ke Trash. Jadi, misalnya di Trash kalian ada Ogerpon Topeng Tungku. Di field kalian ada Ogerpon Topeng Teal yang energinya udah dicas pakai ability-nya nih. Kalian bisa langsung tuing berubah jadi Ogerpon Topeng Tungku dan langsung siap nyerang karena kan udah ngecas dulu nih pakai ability-nya Topeng yang Teal gitu. Jadi kombonya kayak gitu guys. Kalian bisa langsung mainin 4 macam Ogerpon di dalam deck kalian. Tapi kalau ngomong kompetitif jujur ini nggak terlalu ya. Karena again agak maksa main 4 elemen tetap. Tapi it is a fun deck, kalian boleh coba apalagi kalau kalian ngefans sama Ogerpon. Next ada Pokemon EX lain, ini akan menjadi favorit kita semua ya, favorit bocil, favorit orang dewasa, Greninja. Siapa sih yang nggak suka Greninja? Ini Pokemon keren banget ya. Greninja EX, Terastal menjadi tipe petarung. Oke, dia stage 2 dan dia Terastalnya jadi tipe petarung ya. Habis itu, BTW ini jangan lupa, Pokemon Terastal itu punya ability tambahan, bukan ability ya, technically kayak efek tambahan aja gitu. Selama Pokemon ini ada di cadangan, Pokemon ini tidak menerima kerusakan akibat serangan. Jadi kalau misalnya dia diserang, ditembak ke belakang gitu, dia nggak take damage. Serangan pertamanya ada Pisau Shinobi, 1 energi 170. Pemain dapat milih satu kartu sukanya dari deck sendiri, lalu tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Menurutku, ini serangan yang jago ya. 1 energi 170 tuh sakit loh, damage-nya gede loh. Kalau misalnya kalian tambahin pakai ini, sabuk maksimum, itu udah 220, bisa knockout Pokemon V atau Pokemon EX yang kecil-kecil. Jadi menurutku itu oke. Plus kalian bisa cari satu kartu yang kalian butuhin buat giliran selanjutnya. Menurutku ini oke, bagus. Tangan kedua, pukulan beruntun mengganda atau energi air 2 colorless ya. Buang 2 energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke Trash. Serangan ini memberikan kerusakan masing-masing 120 ke 2 Pokemon lawan. Bisa ke Pokemon bertarung, bisa ke Pokemon cadangan. Menurutku ini serangan yang not bad juga. Cukup bagus, ini mirip sama Urshifu serangan beruntun dulu ya. Dia langsung 120 ke 2 Pokemon lawan. Jadi kalian bisa makanin tuh kayak Comfy atau apa yang di belakang kecil-kecil selama dia nggak ada Manavi ya. Jadi, again, ini menurutku Pokemon yang very potential. Decknya ada di Jepang, biasa di combo sama Pidgeot EX.
Tapi menurutku jago banget sih, nggak juga. Kenapa? Karena pisau shinobi-nya ini ngambil kartunya setelah dia nyerang. Berarti kalian nggak boleh pakai kartu yang kalian ambil di giliran ini. Dipakainya di giliran selanjutnya. Kalau nggak di Mystica sama lawan. Itu ya, jadi menurutku ini jago tapi nggak jago banget. Ini ada Froakie, Frogadier. Dan next kita ada Ursaluna Bulan Merah EX. Ini juga menarik. Dia punya ability Jurus Terlatih. Energi yang dibutuhkan Pokemon ini untuk menggunakan Bulan Darah berkurang tiap lembar kartu poin yang telah diambil lawan. Serangan Bulan Darah ini menurutku kuat banget. 5 energi bening, damage-nya 240. Pada giliran seni berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan. Jadi, kalau misalnya lawan udah ngambil 4 kartu poin, kalian cukup 1 energi aja untuk menyerang Bulan Darah 240. Which is pretty big. 240 tambah sabuk maksimum 290, bisa knockout macem-macem ya. Menurutku ini jago, biasanya dia dipakai di deck Lost Zone Toolbox. Pakai satu aja nggak perlu banyak-banyak, jadi dia benar-benar cuma turun waktu dibutuhin aja. Kalau nggak dibutuhin, sebaiknya jangan diturunin karena akan jadi makanan lawan. Next, kita ada Pokemon yang jujur menurutku menarik, aku suka decknya. Di sini ada Palafin EX. Ini Pokemon spesial banget nih. Stage 1, HP-nya 340, lebih gede dari Charizard. Karena dia punya ability Jiwa Perkasa. Kartu ini hanya bisa dimasukkan ke arena menggunakan efek dari ability Menjadi Perkasa Palafin. Jadi kalian nggak boleh langsung dari Finizen berubah jadi Palafin EX, itu nggak boleh teman-teman. Dia hanya bisa dimasukkan pakai ability Menjadi Perkasa. Zero to Hero ya. Serangannya 1 energi aja. Giga Impact 250. Next turn, Pokemon ini nggak dapat melakukan serangan. Mundurnya 2. Jago banget gak sih? Ini Pokemon stage 1 apa gitu. Tapi kan masalahnya dia Menjadi Perkasa ini. Kita harus lihat dulu Menjadi Perkasanya gimana. Finizen-nya biasa aja, berubah jadi Palafin dulu. Palafin ini punya ability ya. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri saat Pokemon ini kembali dari arena bertarung ke cadangan. Pilih 1 lembar Palafin EX dari deck, lalu tukar dengan kartu ini. Semua kartu yang dikenakan pindah ke Pokemon tersebut. Habis itu ini balik ke deck. Jadi dia benar-benar pakai gimmick yang ada di video gamenya teman-teman. Jadi di video game, Palafin itu baru bisa berubah jadi hero mode, jadi yang kayak superhero ini. Kalau dia balik ke Pokemon cadangan dulu, balik ke party kita, baru nanti balik ke depan lagi, dia baru menjadi perkasa. Kalau di yang Inggris namanya Zero to Hero. Keren banget ya. Jadi memang agak teknikal mainnya, kalian pasti harus main banyak tukar Pokemon atau kereta penukar supaya bisa langsung ngeng pakai Palafin EX. Tapi jujur menarik sekali. Dan next kita akan bahas deck meta. Ngopi dulu ya sebelum deck meta ya. Dragapult EX. Kita bahas satu-satu. Bertarung bebas sesukanya, benar-benar sesukanya banget. Kenapa? Karena pertama, dia adalah Pokemon tipe naga, teman-teman. Pokemon tipe naga untuk sekarang tidak ada kelemahan. Ya, jadi nggak ada kelemahan untuk Pokemon ini, itu pertama yang aman. Kedua, dia stage 2, jadi HP-nya gede, 320. Serangan pertama, Jet Head, jarang dipakai, tapi kalau perlu, ya sekali-sekali mungkin akan kepake 70. Yang jago adalah serangan keduanya. 1 energi api, 1 energi psychic. Phantom Dive, 200 damage. Letakkan sejumlah 6 token kerusakan pada Pokemon cadangan lawan sesukanya. Jadi ini memang mainnya nyicil-nyicil damage teman-teman. Jadi kalian bisa langsung ngambil 4 kartu poin atau lebih dengan serangan Dragapult ini. Yang pertama 200 ke depan, 60 dicicil ke belakang. Next turn kalian pakai perintah boss, narik Pokemon lawan ke depan. Habis itu kalian Phantom Dive lagi, 260 kan depan, belakang juga 260. Kalian bisa langsung ngambil 4 kartu poin. Atau kalian nanti harus pinter-pinter mikirin aja gimana kalian bisa pindahin-pindahin damage-nya supaya kalian bisa langsung ngambil kartu poinnya banyak gitu. Kombonya sama apa? Biasa buat attach energy, dia ada beberapa temennya. Salah satu yang paling populer itu pakai Zatu dengan ability Akashic Sense. Dan biasanya juga kalian akan pakai Alakazam Bercahaya buat pindah-pindahin damage counternya. Jadi menurutku menarik sekali. Ini deck yang sangat jago, lagi populer banget di Jepang. Charizard susah lawan deck ini. Jadi ya harus berhati-hati ya. Next ini Evo lainnya, aku bakal bahas Darklock-nya karena Darklock-nya actually jago. Karena dia punya ability perintah Reconnaissance. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri, lihat 2 kartu di atas deck sendiri, pilih salah 1, tambahkan ke kartu pegangan, sisanya ditaruh ke bawah deck. Jadi secara nggak langsung dengan adanya Darklock, kalian draw 1 kartu teman-teman, tapi boleh milih. Next ada Pokemon baru yaitu Poltergeist sama Sinistcha.
yang nggak usah aku bahas lah ya, karena dia tidak terlalu relevan di pertandingan. Tapi ini ada SAR-nya juga kalau kalian suka koleksi, suka gambarnya. Funny Pokemon, boleh dikoleksi. Next, kita ada Blissey EX, Pokemon yang annoying. Dia punya ability Happy Switch, dapat digunakan satu kali panggilan sendiri. Pilih satu energi dasar dari Pokemon Anda sendiri, pindahkan sesukanya ke Pokemon lain. Dia punya serangan membalas budi 180. Pemain dapat mengambil kartu di atas deck hingga jumlah kartu pegangan menjadi 6. Ini menarik ya, decknya tebel, annoying. Biasanya kombonya macam-macam banget, main sama Ogerpon Topeng Tail juga bisa buat ngecas energi. Jadi kan ngecas kan Ogerponnya beda-beda tuh. Terus semua dipindahin ke Blissey yang mukul. Atau Ogerponnya yang mukul gitu. Next ada Slimtail, ini juga aku nggak perlu bahas, tidak terlalu relevan. Ada Anthorns, aku bahas sedikit aja ya. Dia Pokemon Basic, Blaziken 230, Futur. Ability Initialize, lalu Pokemon yang ada di arena bertarung, Pokemon yang memiliki peraturan. Ada kotak begini ya, peraturan EX, peraturan bercahaya, peraturan V-Star, gitu-gitu. Semuanya jadi nggak punya ability. Selangannya ada Bolt Cyclone, 1 listrik, 2 colorless, 140. Pilih satu energi yang diinginkan pada Pokemon ini, pindahkan ke Pokemon cadangan. Deck ini menyebalkan. Biasanya orang mainnya itu pakai 4 Iron Thorn di dalam decknya. Habis itu nggak ada Pokemon lain teman-teman. Jadi dia akan selalu hanya ada Iron Thorn di depan, ngelock ability lawan nggak bisa main, kita pukulin terus sampai kita menang. Ya, decknya nyebelin. Tapi deck-deck kayak gini biasanya susah menang. Dia itu cukup jago mungkin untuk topping kayak top 32, top 16 mungkin bisa, tapi untuk jadi juara 1 biasanya sulit. Ya, jadi ya perasa ini sekarang buat for fun aja ya. Dulu sempat ada zamannya memang cukup berjaya. Sekarang kayaknya dia lebih ke deck-deck happy-happy aja. Next ada Ogerpon Topeng Tail yang biasa, nggak terlalu relevan juga. Kita tidak terlalu bahas di sini. Dan di sini ada perubahan barunya Applin, yaitu jadi Dipplin. Ya, tapi Dipplinnya aku mau bahas yang lain nanti. Ada Glaceon Lifion juga, cakep. Dan ini dia, Orcust Festival berkumandang. Ini adalah Pokemon dengan ability baru, yaitu Orcust Festival. Dimana Pokemon yang punya ability ini bisa nyerang 2 kali dalam satu giliran. Tapi nggak kuat banget sih. Kita lihat ya kombo-kombonya. Yang pertama dia ada stadiumnya sendiri, lokasi festival. Semua Pokemon kedua main yang mengenakan energi tidak akan menjadi kondisi khusus. Dan jika ada yang sedang mengalami kondisi khusus, pulihkan semua kondisi khusus yang dialami Pokemon tersebut. Next ini dia Dipplin. Dia punya ability Orcust Festival ya, bisa nyerang 2 kali. Selangannya adalah lingkaran teman, 1 energi. 20 kali untuk tiap Pokemon cadangan sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada 5 Pokemon cadangan, damage-nya jadi 100. Dan dia bisa nyerang 2 kali. Jadi damage-nya 200. Next ada Goldeen, ini selangannya agak beda, pusaran air. 10, lempar poin 1 kali jika sisi depan, pilih 1 energi pada Pokemon bertarung lawan, buang ke trash. Kalau gagal, kalian lakukan sekali lagi, bisa berhasil. Atau bahkan berhasil 2 kali ya, buang 2 energi, rese banget. Next ada Swirlix juga, letakkan diam-diam. Letakkan 2 token kerusakan pada satu Pokemon lawan. Jadinya 2 kali, letakkan 2 token kerusakan, letakkan 2 lagi. Annoying. Dan terakhir, ini dia ada Thwackey, gendang dung dung dung. Props buat yang translate kartu Pokemon Indonesia. Aku suka banget nama ability-nya gendang dung dung dung. Aku pas pertama kali baca ini aku ketawa teman-teman. Cuma aku udah lihat ini kayak 12-13 kali, jadi mungkin aku udah gak ketawa lagi sekarang. Tapi tetap lucu ya. Ability-nya dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri jika Pokemon bertarung sendiri adalah Pokemon yang memiliki ability Orcust Festival. Pilih 1 kartu sukanya dari deck, tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Jadi kalian bisa pilih 1 kartu sesukanya dari deck teman-teman. Kalau kalian punya 2 atau 3 Thwackey, kalian bisa pilih 3 kartu sesukanya setiap giliran. Menarik ya, decknya lucu. Jago banget enggak, tapi cukup jago lah. Kurang lebih kayak Greninja EX tadi ya. Next ini ada trainer. Di sini ada Seile sama Suguri dulu ya. Ini 2 trainer yang kalian akan temui di Kitakami di DLC-nya yang pertama. Kita akan lihat yang Seile dulu. Ya namanya agak aneh ya kalau nama Inggris kan Carmine. Nama Jepangnya itu sebenarnya juga memang terdengar agak aneh gitu. Zeiyu. Jadi, ya, I assume nama Indonya akan jadi Seile. Jadi kartu ini dapat digunakan pada giliran pertama pemain pertama. Jadi menembus slow lagi. Buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, ambil 5 kartu dari atas deck. Bagus-bagus enggak ya? Kayak dia kayak mini profesor tapi bisa dipakai di giliran pertama. Next ada Suguri.
dengan memilih salah satu dari dua efek berikut. Oh, ngomongin nama, Suguri itu sama kayak nama Jepang ya, jadi I have no issue with that. Nama Inggrisnya Kitten ya, Kieran. Dia punya dua efek, pilih salah satu. Yang pertama, tukar Pokemon, oke. Yang kedua adalah pada giliran ini, kerusakan akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon sendiri kepada Pokemon EX atau V dari bertarung lawan nambah 30. Menarik ya, kalian bisa komboin sama Orkes Festival misalnya, sama Palavin jadi 280 serangannya. Menarik sih. Ini menarik, Suguri ini. Dan juga ability pertamanya nggak boleh diabaikan juga ya. Kadang ada deck-deck yang suka main item lock, jadi kalian nggak boleh pakai item. Suguri ini adalah supporter yang bisa bikin kalian nukar Pokemon kalian. So, I think itu juga boleh dipertimbangkan ya. It's a good supporter, dua ini. Akan kepake kompetitif juga. Gambarnya juga bagus, nanti yang SAR kita lihat bareng. Next ada Gravel ya. I don't think it's so good secara kompetitif. Ambil P2 lembar Pokemon dari kartu pegangan sendiri, kasih lihat ke lawan, balikin ke deck. Habis itu pilih Pokemon dari deck sendiri yang udah dikasih lihat, ambil ke kartu pegangan, kocok deck. Ini kayak dulu ada komunikator Pokemon namanya, tapi dia boleh dua Pokemon. Tapi ini supporter, jadi aku nggak ngerasa ini bagus gimana ya. Lalu luar biasa balik, bisa pentung satu energi spesial. Jadi ya mungkin akan jadi kepake satu atau dua ya untuk lawan Lugia. Set menangkap serangga lumayan bagus, lihat 7 kartu, ambil paling banyak total 2 lembar Pokemon daun dan energi dasar daun diantaranya, kasih lihat ke lawan, ambil ke kartu pegangan. Ini cocok dipakai di deck-deck yang main daun kan, sekarang ada Ogerpon tipe Teal ya. Topeng Teal itu cocok pakai beginian. Ada Sluling Musik juga, baikkan 5 kartu di atas deck lawan hingga sisi depan jadi kadap ke atas. Pilih sesuai Pokemon basic, masukkan ke cadangan, kocok kembali sisanya ke deck. Jadi kalian manggil Pokemon basic lawan, menu-menuhin bench-nya lawan. Lumayan annoying ya. Next, ace-pack-nya. Pasti di sini akan ada ace-pack baru, videonya udah cukup panjang ya. Kita agak persingkat teman-teman. Nah, di sini ada Unfair Stamp. Unfair Stamp ini adalah kartu yang bisa membalikan keadaan, dapat digunakan saat Pokemon sendiri dikalahkan. Habis itu, kedua pemain kocok kembali kartu, kita ngambil 5, lawan ngambil 2. Ini very strong card. Biasanya dipakai di deck-deck yang mainnya agak slow kayak Gardevoir EX supaya dia bisa kejar ketertinggalannya ya. Jadi Unfair Stamp very strong. Next ada Aroma Hyper Potatoes, ini juga jago sekali. Pilih 3 lembar Pokemon Stage 1 dari deck, ambil ke kartu pegangan. That's it. Ini jago banget buat deck-deck yang main Pokemon Stage 1. Again, Gardevoir bisa pakai ini. Tadi Dragapult bisa pakai ini. This is a very strong card juga. Next kita ada Energi Legacy ya, kita tahu ini pasangannya siapa teman-teman. Dia berlaku sebagai satu energi semua tipe selama dikenakan ke satu Pokemon. Saat Pokemon menggunakan kartu ini KO karena menerima kerusakan serangan lawan, kartu poin yang diambil lawan berkurang 1. Efek ini hanya bisa berjalan 1 kali dalam sebuah permainan. Fix, ini akan dipakai di Lugia teman-teman. Lugia V-Star. Begitu Energi Legacy ini masuk ke Lugia V-Star, dia jadi punya option untuk bawa Pokemon-Pokemon aneh lagi. Misalnya, Iron Hands EX. Dia jadi bisa Energi Legacy, 1 energi lagi, energi turbo ganda, amplifikasi syukur. Dalam 1 giliran, amplifikasi syukurnya jadi, teman-teman. Oh my gosh. Lugia akan naik ya, Lugia akan naik. Next nih, Siklon Pengangkat juga lumayan jago. Pilih 1 Pokemon di Anda sendiri, kembalikan semua Pokemon tersebut dan semua kartu yang dikenakannya ke kartu pegangan. Jadi tidak ada yang tersia-siakan, semua naik ke tangan. Pokemon kalian yang udah sekarat, angkat naik semua. Kayak misalnya Dragapult atau Charizard, kan sekarang pada main cicil-cicil tuh. Jadi misalnya udah dicicil-cicil, kalian angkat balik supaya kacauin perhitungan lawan. Ini jago ya. Ace-pack jago semua di sini. Ini kita akan lihat AR dan SAR. Pertama SAR dari masing-masing Ogerpon ya. Ini menurutku menarik sekali gambarnya. Jadi Ogerponnya kecil, topengnya cerah banget, terang banget. Kelihatan semua di sini ya. Tuh. 2 ngadep kiri, 2 ngadep kanan. Jadi menurutku akan bagus banget buat kalian koleksi SAR topeng-topeng ini ya. Next ya, lihat Greninja ini mungkin akan jadi kartu termahal kedua di set ini. Karena yang pertama aku rasa supporter ya, kalau Indonesia orang lebih demen waifu juga kayak Jepang. Di sini Greninja EX gambarnya bagus banget SAR. I expect this card to go around 500 plus, mungkin bisa 700-800an untuk kartu ini ya. Menurutku ini bagus banget, atau bahkan bisa lebih ya. Next ada Ursaluna Bulan Merah. Ini aku tahu ada temen yang suka banget juga, tapi kurasa ini nggak sepopuler itu. Mungkin dia akan ada harga, tapi nggak mahal banget. I expect somewhere around 350-500an itu buat Ursaluna Bulan Merah.
Diplin nih yang orkes festivalnya gambarnya lucu. Ini pas memang festival di Kitakami. Ada Gravel SAR, ini ada pasangannya teman-teman, ini gambarnya indah banget. Di sini kalian bisa lihat ada grow light ya, terpantul di lensa kamera. Ini gambarnya nyambung di bawah, ada grow light AR, itu nyambung sama kartu ini, which is very good. Di sini ada SR Seile. Ini Seile waktu lagi temenin kita battle di Crystal Lake atau apapun namanya itu ya. Sama ini ada Suguri yang lagi nemenin kita jalan-jalan buat nyelesain tugas sekolah kita. Again, nice SR, tapi kita akan lihat ngintip-ngintip SAR-nya ya. Pertama, I think this is the most expensive card in the set. Ini bakal jadi kartu paling mahal. Aku expect harganya 1,5 jutaan kurang lebih. Ini si Seile yang SAR. Yes, very waifu, very cakep. Kalian bisa lihat gambarnya fokus banget di mukanya. Backgroundnya bokeh teman-teman. Wah, cakep banget ini kartu ya. Lagi ada kembang api bokeh. Cakep banget. Indomie gorengnya juga. Indomie goreng pakai telur mata sapi. Kurang apa coba? Ini tambah mahal kali ya kalau ada gambar Indomie begini ya. Kita salvo. Next, kita akan lihat Kirannya. Kirannya juga nggak kalah bagus di sini. Ini lagi momen festival juga waktu dia beliin Ringo Ame ya, permen Apple Candy ini buat kita. Ada topeng Pikachu. Kita tahu kartu apapun yang ada Pikachu-Pikachunya biasanya harganya lumayan. Ini padahal topeng Pikachu doang. Kurasa ini juga akan menjadi kartu yang cukup mahal. Aku expect 800 ke atas. Gambar Kirannya fokus, di belakangnya ada efek orang lalu lalang yang agak bokeh juga. I think it's a very beautiful card. Next ada Lana ya. Lana salah satu waifu di Pokemon Sun and Moon, very popular karakter juga. Ini mungkin juga akan mahal, tapi kurasa nggak akan semahal tadi ya Seile ya. Dan ini ada Wooper mau tenggelam guys, lucu banget. Dan next kita akan lihat kartu lagi yang akan mahal. Di sini ada Povin bersahabat UR atau yang emasnya. Ini akan jadi kartu mahal. Aku nggak tahu di Indonesia seberapa mahal ya, tapi di Jepang dan Inggris itu mahal. Bisa hampir 1 juta. Di Indonesia aku expect mungkin 500-an ya, 500 ke atas lah ya minimal ya. Dan terakhir AR-nya mungkin yang mau aku bahas ada AR EV yang sangat-sangat bagus ini. Di Indonesia aku nggak expect dia akan mahal banget. Di Jepang juga nggak gitu mahal banget, tapi ada harga. Di Inggris kartu ini mahal banget. Yang versi Inggris, kartu ini bisa 40-an dolar. 40-an dolar itu sekitar 600 ribuan ya. Jadi ini kalian harus take note. Ini kartu bagus banget. Gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 EV. Merepresentasikan 8 evolusi EV. Jadi aku rasa ini kartu akan bagus banget. Indonesianya ini mungkin bisa nyampe 100 ribu ya. This is a very good card. Dan kita akan kembali lagi ke informasi produk. Dia standar booster pack ya, 20.000 harganya. Satu pack isinya 5 kartu, tanggal penjualan 31 Mei. Belinya di mana bang? Belinya bisa di Tokopedia Collectors Planet. Nanti aku akan taruh linknya di deskripsi ya. Buat temen-temen yang mau belinya booster box, mau ikut aku LBB atau live box break, aku bukain secara live, kita happy-happy bareng di live-nya. Habis itu nanti kartunya aku kirim ke kalian. Atau kalian mau beli produk barunya mereka, yaitu set kolektor ya. Set kolektor kita akan lihat detailnya di sini. Set kolektor ini adalah set spesial teman-teman, dimana di dalamnya kalian bakal dapat satu buku daftar kartu. Ini kayak yang biasa di Elite Trainer Box ya Inggris ya, jadi di dalamnya ada daftar kartunya. Aku udah pernah lihat actual produknya, itu bagus banget bukunya. Aku sangat saranin kalian harus punya. Ada daftarkannya lengkap, ada beberapa pembahasan juga di dalam. So I think kalian wajib punya. Dan kalian akan dapat promo Chansey ya. Chansey yang lucu banget nih, Chansey AR lagi bantu-bantu di Pokemon Center. Ada logo set kolektornya juga di sini. Ada Ditto, ada Psyduck, ada Bellsprout, ada ini siapa namanya, Happiness, Blissey, dan juga ada Snorlax yang lagi bobok di pojokan. Jadi menurutku ini bagus banget. Harganya sedikit lebih mahal ya, 230.000. Kalian bakal dapat 10 pack topeng transfigurasi. Jadi secara nggak langsung bisa dibilang boosternya 200.000, buku plus kartu promonya 30.000, dimana menurutku itu wajar banget harganya ya. Kartu promonya bagus banget, kartu AR juga itu biasa kalian memang beli akan harganya minimal 30.000 guys. Jadi menurutku set kolektor wajib banget. Bisa PO di Collectors Planet juga. Itu toko afiliasiku ya teman-teman, jadi aman, tidak ada masalah. Dari 2020 kita udah jualan. Next ada juga set spesial topeng transfigurasi. Ini eksklusif Indomaret ya, harusnya hanya tersedia di Indomaret.
Kartu dimasukkan isinya 2 booster pack sama 1 kartu promo. Kartu promo di sini ada Eevee, ada Clefairy, sama ada Grookey, favoritku. Ya ini ada 3 lagi bisa dikoleksi, kalian hunting lah ke Indomaret di sekitar kalian. Oke, itu untuk setnya ya. Aku akan kasih tahu juga ada aksesoris baru teman-teman yang berdasarkan dari rilisan ini. Di sini sayangnya nggak ditulis harganya ya, tapi mereka akan dijual tanggal 31 Mei juga. Yang pertama ada sarung kartu atau deck shield. Di sini gambarnya Ogerpon ya, Ogerpon topeng teal, kayak gambar boosternya. Dia ini yang kalau di bahasa versi Jepang mereka nyebutnya premium gloss. Jadi sleeve-nya itu mengkilat. Terus juga di sini ada deck case ya. Deck case ya ini gambarnya si Ogerpon topeng teal juga. Cakep kalau kalian suka ya. Next ada satu kartu lagi gambar Seile sama Suguri pas lagi di festival. Ada Pokemon partner mereka juga, Sinistcha sama Dipplin. Lucu banget. Terus ini juga ada yang gambarnya lumayan lucu ya, Yatai ya. Yatai itu apa ya? Yatai itu kayak gerobak jualan gitu lah. Yang lagi siang sama yang lagi sore. Ini kayak warung gitu ya, lucu banget. Dan juga ada album koleksi 4 kantong. Jadi 4 pocket binder ya, 1, 2, 3, 4. Gambar 2 desain yang tadi. Yang lagi siang, belakangnya yang malam, sore. Kalau untuk deck shield, biasanya itu kalau di Indonesia harganya 110.000. Kalau deck case itu 65.000. Kalau ini aku jujur nggak tahu berapa. Kita tunggu nanti pas rilis aja ya, karena ini pertama kali keluar nih. Dan itu dia teman-teman, pembahasan topeng transfigurasi yang bakal rilis tanggal 31 Mei. Again, kalian bisa pre-order di link yang aku taruh di description ya. Kalian mau beli booster box buat kalian buka sendiri sama teman-teman, sama keluarga kalian. Kalian mau ikut aku live box break, jadi nanti aku yang akan bukain pack-nya secara live. Kita happy-happy bareng. Habis udah dibuka, aku akan kasih sleeve dan top loader juga, baru kirim ke kalian. Atau kalian mau beli set collector juga bisa, di linknya aku taruh di description, oke? Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Dan juga tulis di komen di bawah teman-teman, kartu apa yang kalian paling pengen dari set ini. Kalau aku personally paling pengen Greninja EXSAR karena menurutku gambarnya keren banget. Sekian dulu untuk video kali ini. Hypertatos, signing out.